Bahwasanya nilai syukur ini di atas segala-galanya. Ya, bisa jadi apa yang kita sukai itu belum tentu Allah ridhoi, dan apabila terjadi juga bisa jadi apa yang tidak kita sukai malah Allah ridho gitu. Yang perlu kita tambahkan adalah nilai syukurnya, seperti kisah Rasulullah satu hari kedatangan seorang pengemis. Maka Rasulullah ini memberi satu butir kurma. Ketika dikasih satu butir kurma, sang pengemis ini nolak dia. Kenapa? Cuma satu gitu ya. Maka Rasulullah membiarkan saja orang pergi. Nah, datang lagi pengemisnya, dikasih juga sebutir kurma. Apa kata pengemis yang kedua? Masya Allah, Alhamdulillah, Rasul dikasih satu butir kurma, sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Berterima kasih si pengemis yang kedua ini. Maka Rasulullah akhirnya menambahkan 40 dirham untuk dia. Artinya apa? Orang yang bersyukur di hadapan Nabi saja ditambahkan langsung nikmatnya. Yang tadinya satu butir kurma ditambahkan dengan 20 keping lagi nilai dirham. Itu pun sama, ya. Dan ibadah kita saat ini teman-teman, Masya Allah, banyak kekurangan kita di Ramadan tahun ini. Banyak salah kita, dosa kita, hilaf kita, nggak sempurna. Nggak ada yang berani kita ancungkan tangan kita ini, saya ibadahnya sempurna tahun ini. Nggak ada yang berani. Banyak kotornya, banyak lubangnya, banyak salahnya kita Ramadan tahun ini. Nah, tapi Allah memiliki sifat asyakur. Allah maha berterima kasih. Karena puasa ini dipersembahkan, kata Allah, puasa ini untukku, maka Allah yang akan menambal kebaikan-kebaikan di dalam puasa itu dengan cara apa? Dengan cara memberinya pahala yang besar. Ini prinsip. Maka kita harus tambahkan nilai syukur kita. Bagaimana menambahkan nilai syukur kita semuanya yang punya harta di tahun ini kira-kira lebih daripada satu nisabnya sudah ketemu, ya, maka bagaimana dikeluarkan zakat mal yang setiap bulannya tidak dipotong dengan zakat, dipotong biar bersih. Saya mengumpamakan seperti ini zakat teman-teman. Zakat itu seperti kita punya satu kotak gitu ya, keju gitu ya. Tapi di situ satu pojokannya ada bangkai tikus atau bangkai cicak yang ada di situ. Kira-kira di pojokan tersebut kita berani makan atau mau makan atau lahap nggak makan keju tersebut? Jawaban kita pasti akan merasa jijik, ya nggak mau gitu. Kalau perlu malah dibuang semuanya. Begitulah harta kita, teman. Harta kita ini sebenarnya ada kotorannya. Maka kotoran itu 2,5% setiap bulannya dipotong. Inilah bagian daripada membersihkan daripada harta kita. Kalau kita makan, sama seperti cicak bangkai tadi itu ada di makanan kita, kita makan. Masa kita ya mau? Makanya keluarkan dalam bentuk zakat mal, zakat profesi kita, seperti itu ya. Nah, ini prinsipnya. Nah, bagaimana cara mengeluarkan zakat fitrah? Ya, sunnah ini kita masuk di dalamnya ini waktu wajibnya nanti pas malam takbir itu. Takbir sampai khotib naik ke atas mimbar, itu terakhir. Ya, pertanyaannya mimbar yang mana ini? Nah, mimbar kan banyak. Di sini belum naik mimbar, di sana sudah naik mimbar. Mimbar yang mana nih yang harus dipakai, ya kan? Maka yang disepakati adalah mimbar di mana terdekat dari tempat dia untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, ya, ini prinsip. Sunnahnya selama Ramadan ini sudah boleh, ya, kita membayar selama Ramadan ini sudah boleh, ya kan? Tapi wajibnya nanti pas malam takbir, seperti itu. Mendekat-mendekat itu sudah masuk makruh. Nah, ya. Jadi ada waktu-waktu yang memang disepakatin untuk kita membayar daripada zakat fitrah kita. Satu hari ada seorang sahabat itu, beliau ini lupa untuk membayar zakat fitrah begitu. Maka menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, aku lupa membayar zakat fitrah nih ya Rasulullah. Tapi aku sudah pulang ini ngambil untak yang terbaik dan aku ini sedekahkan semua satu unta tersebut. Untuk apa? Untuk menebus daripada zakat fitrahku yang gak terbayar itu, saking nyeselnya dia. Apa kata Rasulullah? Seandainya engkau kumpulkan 100 itu ekor unta, engkau jual dan engkau sedekahkan, maka tidak bisa menebus daripada kebaikan, daripada besarnya pahala zakat fitrah tersebut. Nah, ya. Nah, sekarang beredar ini. Ada zakat fitrah 2,5 kilogram. Ini suara siapa ya? Ada yang mengatakan zakat fitrah 2,5 kilogram. Ada yang mengatakan 2,8
kilogram. Mana yang benar ini? Bahkan ada yang menggenapkan 3 kilogram. Mana yang benar? Nah, saya kasih tahu sama teman-teman bahwasanya zakat fitrah itu adalah bagaimana satu mud. Satu mud itu ukuran Arab Saudi, ukuran Madinah, ukuran Yaman, ya ini berbeda-beda. Ukuran kita di Indonesia sebagiannya dulu pernah disepakati memang 2,5 kilogram itu adalah angka minimalnya. Minimal dia. Tapi kalau emang itu dilaksanakan sahkah? Sah. Kenapa? Karena memang majelis ulama seperti itu sepakatannya 2,5 kilogram. Ada yang menambahkan 3,8, artinya diangetin dia. Ya. Diangetan, anget ya. Ada lagi yang menggenapkan 3 kilo, monggo, disempurnakan sama dia. Silahkan, pilihan ada di tangan kita semuanya. Yang terpenting adalah nilai daripada zakat fitrah kita itu ikhlasnya. Innamal a'malu binniyat. Ya kan? Maka siapapun yang punya tanggungan di rumah, dizakatkan. Jangan sampai tidak dizakatin. Punya pembantu yang ada di rumah jadi tanggungan kita, ya kan? Zakatin lah, itu cuma berapa, 30-35 ribu, seperti itu. Tapi diingat seumur hidup, seperti itu sama orang tersebut. Ya. Kita bisa zakatin keluarga kita, anak istri yang jadi tanggungan kita, ya. Kemudian orang tua yang jadi tanggungan dan sedikit lemah, kita jadi tanggungan kita, tidak salah. Ya. Nah, itu berkaitan dengan masalah bagaimana kita mengakhiri Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam. Prinsip berikutnya teman-teman, bagaimana kita mengakhiri Ramadan ini nanti dengan Idul Fitri. Saya berpesan kepada teman-teman sekalian, jangan kasih sangu anak kita itu dalam bentuk dompet bontot. Apa itu? Nah, ini anak ya. Nanti kamu dompet, pegang ini, ya, kamu tunjukin sama Om, sama Pak D, Pak Le, Pak D, Pak Le, THR, Pak D, Pak Le, THR, supaya dompetnya penuh. Jangan pernah lakukan itu. Kenapa? Karena hakikatnya kita sedang mengajari anak-anak kita itu menjadi peminta-minta. Nanti sampai tua itu akan jiwanya semakin kerdil. Walaupun itu nanti berbagi ya, kalau memang dia bisa dan mampu menahan, saran saya jangan pernah meminta itu yang namanya THR. Kecuali kalau dikasih, ya kayak Pak Rafiq dikasih misalkan, Pak Rafiq nih tempel 1 kepok, terima Pak Rafiq, jangan ditolak. Tapi jangan meminta-minta seperti itu ya. Nah, jadi kita harus mengajarkan kepada anak kita ini prinsip-prinsip kebaikan yang terkadang kita itu, walaupun itu pribadi budaya yang bagus sih, akhirnya mereka nanti kalau sudah gede juga kepingin memberikan. Tapi tanamkan dalam hati anak kita ini kelembutan agar dia tidak memiliki sifat meminta-minta. Nah, bagaimana dengan THR nih Ustadz? THR boleh nggak kita kasihkan dalam bentuk zakat kita misalkan? Zakat mal kita ya. Daripada dalam bentuk THR aja, saya kasih aja lah zakatnya dalam bentuk untuk THR. Bolehkah? Bisa saja dalam bentuk kata-kata seperti itu. Hanya niatnya jangan sampai ada pamrih. Dan zakat yang terbaik, sedekah terbaik itu dengan keluarga terdekat. Ya, family kita terdekat. Andaikan ada ponakan yang nggak mampu, itu didahulukan malahan. Jangan orang lain yang jauh-jauh. Yang paling utama yang terdekat.